Hello everyone, it's so nice to see you again. Today, we're gonna talk about simple present tense. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang simple present tense. Kalau kemarin-kemarin pelajaran kita tentang kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, sekarang kalian sudah belajar tenses, how to construct a sentence. Sudah belajar bagaimana aturan-aturan membuat sebuah kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kalian kan juga ada aturannya, seperti kalau ingin buat kalimat subjek tambah predikat tambah objek atau mungkin tambah keterangan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu juga ada aturannya dan salah satunya adalah simple present tense. Oke. Ketika kamu mempelajari tenses, yang pertama yang harus kamu ingat adalah when to use the tenses. Kapan menggunakan tenses itu? Nah, simple present tense itu digunakan adalah yang pertama, first, when you want to tell daily activity. Ketika kamu ingin menceritakan tentang kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya kamu bangun setiap pagi jam berapa? Saya bangun setiap pagi jam 5. Nah, itu kamu gunakan aturan yang ada pada simple present tense. Atau saya pergi ke sekolah jam 7. Itu gunakan aturan pada simple present tense. But you have to remember. Tapi kalian harus ingat, simple present tense itu kalimatnya harus masih berlaku untuk saat ini, masih berlaku pada present time, masih berlaku pada saat ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi saya bangun setiap pagi jam 5 adalah simple present tense, kalau seandainya Miss bikin kalimat, Miss bilang waktu SD dulu Miss bangun jam 7, for example. Nah, itu bukan simple present tense karena tidak berlaku lagi untuk saat ini, because I talk about what I did when I was in elementary school. Karena Miss hanya membicarakan kebiasaan-kebiasaan yang Miss lakukan pada waktu Miss SD, bukan berlaku lagi untuk saat ini. Nah, itu bukan simple present tense ya. Maksudnya atau ketika kita bikin kalimat seperti itu tidak berlaku aturan simple present tense. Nah, yang kedua, when you want to tell general truth, kalau kamu ingin bicarakan tentang kebenaran umum. For example, the earth is not flat. Bumi itu tidak datar. Itu namanya general truth. Nah, jadi kalau kamu ingin buat kalimat seperti tadi itu, gunakanlah aturan-aturan yang ada pada simple present tense. And the last one is when you want to describe people, things, or places. Kalau kamu ingin mendeskripsikan orang, benda, atau tempat. For example, he is handsome, she is beautiful. Nah, itu namanya mendeskripsikan orang ya. Dia gagah, dia cantik, atau ruangan ini indah, ruangan ini bersih. Nah, itu dia. Ketika kami ingin buat kalimat tentang tiga hal ini yang masih berlaku pada saat ini, gunakanlah aturan-aturan yang ada pada simple present tense. Okay, next. How to make a sentence using simple present tense. Bagaimana cara membuat kalimat menggunakan simple present tense? Tadi kamu sudah tahu kapan-kapan saja simple present tense digunakan. Nah, sekarang kamu belajar bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuat kalimat menggunakan simple present tense itu gitu. Nah, the first one, yang pertama adalah bagaimana kalau kalimatnya nominal sentences pada kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Seperti kalimat tadi, he is handsome, she is beautiful, itu tidak ada kata kerja. Dia cantik, dia gagah, tidak ada kata kerja. Saya seorang guru, I am a teacher, itu tidak ada kata kerja. Beda ya, kalau misalnya saya mengajar itu kata kerja. Tapi kalau saya seorang guru, guru itu bukan kata kerja. Nah, itu dia yang nominal sentences. Bagaimana cara menggunakan simple present tense pada nominal sentences? Let's see. Nah, jadi kalau pada kalimat itu tidak ada kata kerja, gunakanlah to be, am, is, dan are. Am, is, atau are. Nah, kapan digunakan am, kapan digunakan is, dan kapan digunakan are, itu tergantung subjeknya siapa.
tergantung pronounnya apa. Di sini Miss sudah kasih ada I, you, they, we, Raffi and Olga, my friends, she, he, it, Raffi, and one of my friends. Nah, masing-masing mereka ini berbeda to be yang digunakan. Yang pertama, the first one, I, kamu tahu ya, I memakai am. Seperti I am Miss Yosi, I am a teacher. Nah, jadi kalau dia I, gunakan am. Selanjutnya, you, they, we, dan kalau orang itu jamak. Seperti Raffi and Olga. Raffi and Olga itu kan maksudnya si Raffi sama si Olga. Jadi there are two people, lebih dari satu orang. Atau my friends pakai s. My friends itu maksudnya kawan-kawannya lebih dari satu. Beda ya dengan my friend. Kalau my friend kawannya satu, my friends kawannya banyak. Nah, jadi maksud Miss yang Raffi and Olga dan my friends ini maksudnya lebih dari satu orangnya. Oke, apakah dia Yudit and Marvella, Yudit and Shalwa, atau my mother and I gitu. Jadi ada dia n-nya, ada dan-nya, atau ada s pada kata bendanya. Seperti pada my friends, my teachers, my neighbors, my parents. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia you, they, we, dan ada n-nya, atau dia jamak, kamu pakailah are. Oke, kita pakai dia are. Nah, bagaimana pada she, he, it, Raffi, maksudnya Raffi ini satu orang aja. Atau one of my friends. Meskipun my friends itu jamak, tapi kalau kita bilang one of, satu dari teman-temanku, itu maksudnya dia tunggal. Nah, kalau dia seperti ini, kita pakailah is. Oke, let's see in a sentence. For example, you want to make a sentence, kamu ingin buat kalimat, saya seorang siswa. Nah, tadi I kamu tahu gunakan am. I am a student. The second one, kalau dia Azi and Nubi, Azi dan Nubi gagah. Kamu tahu gagah itu handsome. Nah, Azi and Nubi ada n-nya, ada dua orang. Kita pakai are. Next, Azi smart, Azi pintar, Azi one person, satu orang aja. Kita pakai is. Next, my friends, teman-temanku baik. My friends kind. Nah, kita pakai dia my friends, friends-nya banyak, ada s, kita pakai are. My friends are kind. Next, gimana kalau dia one of my friends, satu aja dia temennya, kita pakai is. Okay, let's see. Nah, bagaimana kalau dia pada kalimat positif, negatif, interrogative question, dan WH question? First, let's see in a positive sentence. Seperti kalimat tadi. She is a singer. Seperti biasa ya, kamu pakai to be aja. She is a singer. They are lawyers. Raffi is an actor. Nah, itu namanya kalimat positif. Cukup kamu tak pakai to be saja. Sesudah subjek, gunakan to be. Bagaimana kalau dia kalimat negatif? Kalimat negatif itu yang tidak, misalnya saya bukan seorang siswa, atau saya tidak gagah misalnya. Nah, untuk tidaknya kamu pakai not. Not letakkan sesudah to be. Oke, jadi untuk tidaknya itu kamu pakai not, dan notnya itu diletakkan sesudah to be. The earth is not flat. Bumi tidak datar. The room is not hot. Ruangan ini tidak panas. Jadi gunakan not, letakkan notnya sesudah to be. Next, interrogative question. Misalkan langsung kasih tengok dengan yang WH question. Jadi untuk yang pertanyaan, kalimat pertanyaan itu dia ada dua. Ada interrogative question dan ada WH question. Yang interrogative question itu adalah kalimat pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. Seperti apakah kamu seorang guru? Iya. Apakah kamu seorang penyanyi? Tidak. Nah, seperti itu dia ya yang interrogative question. Apakah dia baik? Apakah dia gagah?
Nah, yang jawabannya iya atau tidak itu kita sebut dengan interrogative question. Untuk yang apakahnya itu gunakanlah to be. Jadi kalau apakah dia baik, dianya adalah dia perempuan yaitu she, kamu gunakan is sebelum she-nya. Is she nice? Jawabannya bagaimana? Jawabannya yes, she is. Are you cold? No, I'm not. Seperti itu dia ya. Atau misalnya yang kalau kita mau tanya apakah mereka pengacara? Mereka they, to be-nya adalah are. Letakkan are-nya terlebih dahulu. Are they lawyers? Apakah mereka siswa? Are they students? Nah, seperti itu ya. Oke, bagaimana kalau dia WH question atau kita sebut juga dengan informational question? Nah, WH question itu pertanyaannya menggunakan kata tanya. What, who, why, where, when, whom, whose, yang menggunakan 7W 1H. Itu namanya WH question atau kamu sebut juga dengan informational question yang jawabannya berupa informasi. Seperti who is she? She is Tasya Kamila. What is she? She is a singer. Jadi kalau dia pakai pertanyaan what is she, itu ditanyakan adalah apa pekerjaannya, apa profesi dia. What are you? I am a student. Profesi kamu apa? Saya seorang siswa. Nah, jadi kalau pada kalimat seperti ini, tetap dia to be-nya sebelum subjek, tapi letakkan terlebih dahulu kata tanyanya. Paham ya? Oke. Nah, cukup di sini dulu pelajaran kalian buat hari ini. Di bawah nanti akan seperti biasa akan Miss kasih link gamenya. Silahkan dikerjakan dan setelah itu baru kamu kerjakan latihan yang ada di e-learning. Oke, good luck everyone.